Apa sih itu nafsa? Ketergantungan nafsa terdengar menyeramkan, bukan? Seringkali nafsa masuk ke dalam lingkungan kita dengan cara yang tidak menyeramkan, bahkan membuat kita tertarik. Ini yang sering membuat banyak orang terjerumus secara perlahan. Awalnya, kita tertarik akan solusi yang ditawarkan zat tersebut, atau dari perkataan orang yang menawarkannya kepada kita. Bisa jadi, mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin nafsa seolah dapat mengatasi permasalahanmu, tapi ini hanya sesaat. Dan yang lebih parahnya, yaitu ketergantungan. Dan disitulah awal mula nafsa merusak kehidupan kamu. Mulai dari dampak kesehatan, sampai pada dampak sosial dan psikologis. Yang akhirnya menghancurkan masa depan kamu. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kayaknya kamu perlu mikir lagi deh buat nyoba nafsa. Bahkan ketika orang terdekat kamu yang nawarin, mungkin awalnya sulit, tapi kamu bisa menolaknya. Katakan bahwa nafsa bukan buat kamu. Kamu bisa kok memperdulikan mereka yang ketergantungan. Ajak mereka untuk mencari informasi bersama tentang mengatasi dampaknya. Jadi, dengan cara apapun nafsa menghampiri kita tetap bisa menolaknya. Nafsa. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nafsa adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Jenis-jenis nafsa. Narkotika golongan pertama, yaitu narkotika yang paling berbahaya, contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, dan lain-lainnya. Jenis nafsa yang kedua, narkotika golongan kedua, yaitu yang memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya, benzetidin dan betametadol. Narkotika golongan ketiga memiliki daya adiktif ringan yang bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya, kodein. Dampak negatif penyalahgunaan nafsa. Pertama, yaitu dampak fisik. Gangguan pada sistem syaraf neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, serta kerusakan syaraf tepi. Kedua, yaitu gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung serta gangguan peredaran darah. Ketiga, yaitu gangguan pada kulit dermatologis seperti abses, alergi, dan eksim. Keempat, yaitu gangguan pada paru-paru atau pulmoner seperti penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, serta pengerasan jaringan paru-paru. Kelima, yaitu sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, serta pengecilan hati dan sulit tidur. Bagi pengguna nafsa yang melalui jarum suntik dan digunakan secara bergantian, akan beresiko terkena penyakit menular seperti hepatitis B, C, dan HIV/AIDS. Terakhir, mengonsumsi nafsa secara berlebihan akan menyebabkan overdosis dan menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu dampak psikis. Pertama yaitu lamban kerja, ceroboh kerja, dan sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, penuh curiga. Ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku menjadi brutal. Keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. Kelima, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Terakhir yaitu dampak sosial. Pertama, gangguan mental,
antisosial dan asusila, serta dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga. Ketiga, pendidikan menjadi terganggu, serta masa depan menjadi suram. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafsa, karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nafsa sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Say no to drugs.